wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babul wasiyati bin nisa. Bab mengenai wasiat kepada perempuan. Ini perintah agar kita baik-baik kepada wanita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghairah, rawahu Muslim. La yafraq mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin laki-laki membenci mukminah perempuan, yakni mukmin perempuan mukminah, dengan kebencian yang bisa membawa kepada perceraian. In kariha minha khuluqan, apabila dia melihat dari istrinya atau dari wanita itu akhlak yang enggak baik, radiya minha akhar, dia ridha dengan akhlak yang lain. Jadi seorang suami hendaknya dia adil dalam menilai istrinya, memandang istrinya. Sebagaimana kita laki-laki tidak sempurna, begitu juga istri kita tidak sempurna. Sehingga kalau melihat ada akhlak-akhlak yang tidak baik pada istri kita atau sesuatu yang tidak baik darinya, kita lihat sisi-sisi baiknya. Mungkin tidak terlalu cantik, tapi pintar masak. Begitu. Mungkin nggak bisa masak, tapi cantik. Walhasil dilihat sisi-sisi kebaikannya. Jangan yang dilihat cuman kekurangannya saja. Hadis yang mulia ini menunjukkan nahar rajul an bughdhi zawjatihi al-mu'minah bughdan kulliyan yahmiluhu ala firaqiha. Dilarang seorang lelaki membenci istrinya mukminah dengan kebencian
yang sampai kepada puncaknya bisa membawa kepada perceraian. Bal alaihi ayyuwazina baina ma yubghiduhu minha wa baina ma yardahu minha. Bahkan hendaknya dia menimbangnya dari perkara-perkara yang membuatnya marah dan perkara-perkara yang membuatnya ridho. Fayaghfirulaha, lalu dia memaafkannya. Memaafkan istrinya. Apalagi kemarin sudah kita baca. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sehingga kecenderungannya dia bengkok. Dia menyeleweng, dia ngeyel, dia bandel. Begitulah wanita diciptakan. Hendaknya dia melihat sisi baiknya. Enggak mungkin enggak ada baiknya. Pasti ada sisi baiknya. Wa yatajawaz an taqsiriha, kemudian memaafkan kekurangan-kekurangannya. Antum mau ganti istri 10 kali, pasti ada kekurangannya. Nikah nggak cocok ganti, nikah nggak cocok ganti. Mau ganti berapa kali? Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Maka nggak usah ganti-ganti. Tambah boleh. Semoga Allah menjadikan istri-istri kita solehah. Wa yataghadha amma yakrahu bima yuhib. Wa yataghadha. Kemudian dia melupakan apa-apa yang dia benci dengan mengingat apa-apa yang ia sukai. Sehingga taghaful itu penting. Pura-pura lupa. Taghaful, pura-pura lupa. Kalau dimarahin istri, ngomel-ngomel istri, udah dengerin aja. Udah ya sudah. Habis itu lupakan. Anggap itu radio rusak. Anggap itu apa? Radio rusak. Udah jangan disetel lagi. Itu. Yang ngomong sih enak gitu, cuman prakteknya. Wa hakadha yu'allimuna al-Islam al-qasdu fil hubbi wal bughdi. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita sederhana dalam cinta dan benci. Sederhana dalam cinta. Jadi kalau cinta kepada seorang sederhana saja, jangan berlebihan. Benci kepada seseorang juga biasa saja, jangan terlalu bencinya. Yang sedang-sedang saja. Walihada qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karenanya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Aslam, wahai Aslam, la yaqul hubbuka kalafan wala bughduka talafan." Wahai Aslam, janganlah cintamu membebanimu, janganlah bencimu membinasakan. Jadi kalau cinta jangan jadi beban. Kalau benci jangan bikin binasa. Qala wa kaifa dzak? Lalu ditanya, bagaimana itu caranya? Agar cintanya tidak membebani, bencinya tidak merusak. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Idza akhbabta," apabila kamu mencintai, "fala tukallif kama yukallifu as-sabiyyu bisyai'i yuhibbu." Jangan membebanimu seperti anak kecil yang mencintai sesuatu. Anak kecil kalau udah minta harus. Nggak ngerti, bapaknya nggak punya duit, kalau minta terus membebaninya. Wa idza baghadta, apabila kamu benci,
fala tubghi bughdan tuhibbu ayyatlafa sahibuka wa yuhlik. Dan kalau kamu benci, janganlah benci yang berlebihan yang menyebabkan Allah ingin binasakan sahabatmu. Maka jangan berlebih-lebihan dalam cinta. Itu di hati, bukan di lisan. Jangan pula ditanya sama istri, Mas cinta enggak sama saya? Biasa aja. Jangan. Tapi itu cukup di hati. Kalau istri nanya cinta enggak sama saya? Banget begitu. Kenapa ngomong-ngomong gitu? Ini pelajaran yang diajarkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang kalau cinta berlebihan itu luar biasa, beban buat dia. Begitu membenci, pasangannya bisa dibunuh karena cemburu, merusak jadinya. Qultu, aku pun katakan, kata Salim bin Id al-Hilali hafizahullah, wa huwa sahihun, dan ini benar. Begitu memang. Kalau benci jangan berlebihan. Apalagi banyak duit, gampang cari lagi. Jangan. Kama bayyantuhu fi risalati, sebagaimana aku jelaskan dalam risalahku, al-hubbu wal bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah. Jadi Salim bin Id al-Hilali punya kitab kecil namanya Benci dan Cinta Karena Allah. Dan itu sudah diterjemahkan. Pelajaran yang lain, amatun nisa yataqallabna bainal khairi wasyarri. Umumnya wanita itu bolak-balik antara baik dan buruk. Umumnya wanita itu berubah-ubah. Pagi baik, siang ngambek. Siang ngambek, malam baik lagi. Itu udah begitu. Makanya kalau pas dia lagi ngambek, sabar, laki-laki sabar. Gak boleh tergesa-gesa. Udah kalau nggak mau, jangan, sabar. Nanti menyesal. Kalau gampang-gampang jatuh talak, nanti menyesal. Amatun nisa yataqallabna bainal khairi wasyarri. Umumnya perempuan bolak-balik antara baik dan buruk. Enggak ada yang baik terus. Begitu juga enggak ada yang buruk terus. Kadang begini, kadang begini. Makanya dulu saya ngaji bab ini sama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Saya tulisin ini. Ilmu bojo loro. Ilmu bojo loro. Jadi ilmunya di sini. Fala yastaqimna ala halin wahidah. Wanita itu enggak bisa istiqomah dalam satu keadaan. Kadang perlu ditegesin, kadang perlu dirayu-rayu. Begitu perempuan jika kita ingin awet dengannya. Karena memang diciptakan berbolak-balik. Pelajaran yang lain, yambaghi lirrajuli dhabtu awatifihi wal infialatihi bitahkimi aqlihi fi ayyi khilafin yanshabbu ma'a zaujatihi. Hendaknya seorang lelaki mengendalikan emosinya, perasaannya dengan berhukum kepada akalnya dalam perselisihan apapun bersama istrinya. Jangan mengedepankan emosi
hawa nafsu, tapi dipikir, direnungkan. Sabar. Jangan tergesa-gesa melakukan hukuman. Salah, iya salah. Tapi berat ini salah, benar berat salahnya. Tapi kalau mau menetapkan hukuman, tar dulu. Tunggu dulu sehari, 2 hari, mikir dulu. Makanya bagus sekali dalam hukum talak itu, tidak boleh mentalak istri dalam kondisi haid. Tidak boleh juga mentalak istri dalam kondisi bersih tapi sudah dicampuri. Itu namanya talak bid'ah. Jadi kalau mau mentalak istri, tunggu dia suci dari haid, kemudian belum dicampuri, baru dijatuhkan talak. Agar masa iddahnya tidak berlarut-larut. Asal marah, main cerai saja. Asal marah, main cerai saja. Ada ketentuan-ketentuannya. Coba misalnya lagi haid, marah. Emang perempuan lagi haid biasa. Emosinya tidak stabil. Memancing-mancing kemarahan. Itu udah dari sananya seperti itu wanita kalau lagi haid. Maka suami harus sering-sering tarik nafas dalam-dalam. Sabar. Nanti kalau sudah selesai haid misalnya 7 hari atau apa, dia mikir jatuhin talak apa enggak. Ternyata sudah berubah. Coba kalau kemarin langsung talak, kan jatuh talak. Walaupun talak bid'ah, talak lagi haid ataupun suci setelah dicampuri, tetap jatuh hukum talaknya. Dia berdosa, tetapi tetap jatuh hukum talaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadis berikutnya wa an Amr ibn al-Ahwas al-Jusami radhiyallahu anhu. Dari Amr bin al-Ahwas al-Jusami, semoga Allah meridhoinya. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada, haji perpisahan. Dan Nabi SAW menunaikan ibadah haji yang tepat sekali. Dan itulah haji terakhir beliau. Disebut haji perpisahan karena setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Yaqulu ba'da an hamidallahi ta'ala. Beliau SAW bersabda setelah memuji-muji Allah Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian beliau bersabda, wa asna alaihi wa dzakkara wa wa'adha. Beliau menyanjung Allah lalu memberikan peringatan dan memberikan nasihat. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah, berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Fa innama hunna awanin indakum. Sesungguhnya mereka itu, istri-istrimu itu adalah tawanan di sisimu. Nabi gambarkan istri kita adalah tawanan kita. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Kamu tidak punya kekuasaan sedikit pun terhadap istrimu kecuali itu.
illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau istrimu melakukan perbuatan keji yang nyata. Fa in fa'alna, apabila istrimu melakukan itu perbuatan keji yang nyata, fahjuruhunna fil madaji, maka jauhi dia di tempat tidurnya. Jauhi dia di tempat tidurnya. Artinya istri ada tapi tidak ditemani tidur. Wadribuhun darban ghairu mubarrihin. Lalu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Pisah tempat tidur, ternyata dia masih bandel, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak melukai, yang dipukul dengan sarung atau sorban. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila mereka sudah taat kepadamu, jangan kamu cari-cari jalan. Kalau istri kita di depan kita sudah baik di depan kita, jangan dicari mata-mata, pasang CCTV, GPS-nya dilacak, perginya kemana, main sama siapa. Jangan cari-cari. Itu. Kadang-kadang kita dipanas-panasin, istrimu tadi kesini, istrimu tadi dilapor, udah diemin aja. Yang penting depan kita sudah baik, jangan cari-cari kesalahan istri. Itu dia. Karena nggak ada orang yang sempurna. Kalau dia berbuat dosa di belakang kita, kita nggak tahu. Urusan dia dengan Allah. Kita nggak disuruh ngawasin istri kita. Gimana ngawasin? Kalau 4 gimana? Susah ngawasin. 1 aja susah. Jadi jangan cari-cari kesalahan istri. Yang penting udah baik depan kita, sudah. Ala innalakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah, sesungguhnya bagimu ada hak atas istrimu. Walinisaikum alaikum haqqa. Dan istrimu juga punya hak atas kamu. Fahaqqukum, adapun hak kamu alaihinna atas mereka, alla yuti'na furusakum man takrahun, agar tidak mendatangi tempat tidurmu orang yang kamu tidak suka. Jangan sampai istri memasukkan laki-laki ke rumahnya, itu dia. Wala ya'dana fi buyutikum liman takrahun, jangan mengizinkan orang masuk ke rumahmu yang kamu tidak suka. Sehingga istri apabila mau terima tamu, itu lihat-lihat, tidak semua tamu suruh masuk. Walaupun itu keluarga istri. Ada orang-orang yang dibenci oleh suami. Walaupun itu keluarga istri. Suami tidak mengizinkan, itu ibumu. Itu. Saya nggak suka dia datang. Maka nggak boleh datang. Kecuali dengan izin suaminya. Kenapa? Ada kalanya ibu mertua justru bikin kacau. Begitu datang ngobrol, gimana kamu nikah udah 5 tahun, boro-boro mobil, motor aja belum punya. Lihat no adekmu baru nikah, udah dibeliin rumah.
dibanding-bandingin. Ada nggak mertua begitu? La ilaha illallah. Maka orang begitu jangan. Orang istri tenang, anteng. Begitu saudaranya datang, kok jadi berubah? Karena pengaruh omongan-omongan itu. Kadang istri kita main ke rumah keluarganya, berangkat baik-baik saja. Begitu pulang, kok manyun, kayak ikan cucut. Dapat omongan apa ini? Ini harus dijaga, dijaga. Ada kalanya juga teman. Dengan siapa istri kita berteman, itu berpengaruh. Kisah saja, wallahu a'lam kesahihannya. Wanita yang disebut sebagai calon penghuni surga, dia taat sama suaminya. Dikisahkan Fatimah radhiyallahu anha datang ke rumah wanita itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Siapa? Fatimah putri Rasul. Ada keperluan apa? Aku ingin masuk ketemu. Apa kata wanita itu? Mohon maaf. Itu, saya belum izin sama suamiku. Nanti kalau suamiku pulang, saya minta izin, baru kamu ketemu. Padahal putri Rasul. Kisah dikisahkan begitu. Kemudian sore suaminya pulang. Mas, tadi putri Rasul mau ketemu saya, tapi saya nggak izinkan masuk karena saya belum izin. Kata suami, izinkan, putri Rasul izinkan masuk. Besoknya datang Fatimah dengan Hasan atau Husain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah izin sama suamimu aku masuk? Sudah. Gitu. Itu. Begitu mau masuk sama siapa? Sama Hasan dan Husain. Saya izin cuma kamu, belum izin buat Hasan dan Husain. La ilaha illallah. Itu patuhnya seorang wanita. Kita bergaul sama siapa saja, bergaul sama siapa saja. Orang baik kok. Itu. Setahu saya dia baik. Tahu apa kamu tentang dia? Dia baik. Orang mengetahui akhlak seseorang itu kalau sudah nginep bersamanya kurang lebih 3 malam. Ketahuan itu temenmu, sholatnya tepat waktu apa enggak, kalau malam tahajud apa enggak. Baru kita mengetahui orang itu. Kalau kita cuma ketemu di pengajian, baik dia, iya di pengajian. Tentu akan menampakkan akhlak yang baik. Tapi kesehariannya, 24 jamnya itu bagaimana kelakuan seseorang. Baru kita bisa menilai orang baik apa enggak baik kalau kita pernah hidup bersamanya. Atau pernah safar bersamanya, umroh bareng misalnya. Itu ketahuan. Wala ya'zan fi buyutikum liman takrahun. Jangan izinkan masuk ke rumahmu orang yang kamu tidak suka. Ini hak suami. Ala wa haqquhunna alaikum. Ketahuilah bahwa hak mereka atas kamu. Hak istri atas suaminya, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihin wa ta'amihin. Hendaknya kau berbuat baik kepada mereka dalam pakaian dan makanannya. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Sehingga perlu suami-suami belikan baju yang bagus buat istrinya. Perlu bagi suami memberikan makanan yang bergizi kepada istrinya sesuai dengan kesanggupannya. Fiqhul hadis, fikih dari hadis ini, minas sunnati fil mau'idati an tabda'a bil hamdi wa tsana'i 'ala Allah bima huwa ahlu. Di antara sunnah memberi nasihat adalah dimulai dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah
yang Allah memang berhak untuk dipuji dan disanjung. Jadi biasakan sebelum memberikan nasihat dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya. Pelajaran yang kedua, idza dhaharatil mar'ah nusuzan, apabila nampak pada wanita kedurhakaan, nampak istri durhaka, fayambaghi 'ala rajul ta'dibiha dhamna marakhilil atiyah, maka hendaknya seorang suami memberikan pendidikan kepada istri melalui tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, al-wa'dhu wa tadhkiru wa tarhibu wa targhib. Diberi nasihat, diberi peringatan, diberikan harapan dan ancaman. Kalau kamu taat sama suami, untukmu surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min haitsu abwabil jannati syi'ta atau syi'ti. Apabila seorang istri salat yang 5 waktu, puasa Ramadan dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada seorang wanita itu masuk surga lewat pintu yang mana kamu suka. Dikasih harapan-harapan. Jadi kalau taat sama suami, maka surga balasannya. Sebaliknya, kalau kamu durhaka sama suami, neraka. Fanduri anti aina minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Perhatikan dirimu, di mana posisimu di hadapan suamimu, karena suamimu adalah surga dan neraka bagimu. Taat kepada suami mendatangkan surga, durhaka kepada suami terancam neraka. Yang kedua, al-hajru fil madaji', yakni membiarkan dia di tempat tidurnya, dihajar. Dan yang ketiga, ad-darbu khairal mubarrih, dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Itu tahapan-tahapan suami dalam mendidik istrinya. Adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Di antara faidah yang lain, lirrajuli huququn wa lizaujati huquq. Suami punya hak, istri juga punya hak. Maka jangan hanya menuntut hak kita, tetapi juga kita harus tahu kewajiban kita. Karena hak kita berarti kewajiban pasangan kita. Hak pasangan kita berarti kewajiban kita. Jangan minta kita haknya tapi lupa kewajibannya. Berikan kewajiban, baru menuntut hak. Gajian dulu apa kerja dulu? Kerja dulu baru minta gaji. Kerja belum udah minta gaji. Itu ibaratnya orang hanya minta hak tapi lupa kewajibannya. Suami pengen ditaati, pengen dihormati, pengen dimuliakan, tapi enggak memberikan kewajiban kepada istrinya. La yajuzu lil mar'ati an tasmaha li ahadin bidukhuli baiti zawjiha illa biidnih. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suami tanpa izinnya. Tidak boleh. La yajuzu lil mar'ati tasarrufi fi mali rajul wa milkihi illa biidnih. Tidak boleh seorang wanita menggunakan harta suaminya
tanpa izin suami. Apakah izin umum, apakah izin khusus. Yanbaghi 'ala ar-rajuli ay yunfiqa 'ala zawjatihi wa yuqrimuha qadra al-istita'ah. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan memuliakan istrinya sesuai dengan kesanggupannya. Jangan bakhil, jangan pelit seorang suami. Berikan nafkah kepada istrinya sekiranya cukup. Tidak boleh bakhil, tidak boleh pelit kepada istri. Hadis berikutnya wa an Muawiyah ibn Haidah wa an Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu qala. Dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Aku bertanya ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang kami darinya? Jadi apa hak istri atas suaminya? Apa sih hak istri atas suaminya? Qal, Nabi bersabda, antut'imaha idza ta'imta. Agar engkau memberi makan apabila kamu makan. Wa taqsauha idza iktasaita. Kau beri pakaian apabila engkau berpakaian. Wala tadribil wajha. Tidak boleh kau pukul wajahnya. Wala tuqabbih. Tidak boleh kau katakan qabbahakallah, semoga Allah menjelekkanmu. Tidak boleh. Wala tahjur illa fil bait. Jangan kau hajar kecuali istri di rumah. Hadisun hasanun rawahu Abu Dawud wa qala ma'na la tuqabbih ay la taqul qabbahakallah. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Abu Dawud berkata arti la tuqabbih, yakni jangan kau katakan qabbahakallah. Ini yang harus diketahui oleh para suami. Engkau punya kewajiban kepada istrimu, memberi makan, memberi pakaian, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menjelek-jelekannya, dan tidak boleh menghajarnya kecuali istri ada di rumahnya. Pelajaran yang pertama, tahrimu darbul wajhi li karamati. Haram hukumnya memukul wajah karena kemuliaan wajah. Wajah itu mulia, nggak boleh kita pukul istri wajahnya. Kalau mau pukul, bagian yang paling jauh dari wajah. Kalau mau pukul istri, bagian yang paling jauh dari wajah. Berarti telapak kakinya. Atau kakinya. Dan itu setelah melalui proses dinasehati, nggak dengar, pisah tempat tidur, nggak dengar, baru. Jangan ringan tangan kepada istri. Karena laki-laki yang ringan tangan kepada istri, dia laki-laki pengecut. Beraninya sama perempuan. Laki-laki kesatria pantang untuk memukul wanita. Yang kedua, la yajuzu ta'yiru zaujati bidamamati khalqah. Tidak boleh menghinakan istri karena cacat pada fisiknya atau kehinaan pada fisiknya. Id kullu khalqillahi hasan, karena semua ciptaan Allah itu bagus. Jangan mencela istri karena bentuk tubuhnya. Apakah tinggi, apakah pendek, apakah gemuk, apakah kurus, udah semua ciptakan Allah bagus. Jangan tinggi dibilang jerapah. Itu. Yambaghi 'alal rajul ma'rifatu
haqqu zaujatihi liyuaddiha ilaiha. Hendaknya seorang suami mengetahui hak-hak istrinya agar dia bisa memenuhinya. Nikah udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak ngerti kewajiban suami kepada istri. Kalau nggak ngerti, lalu bagaimana dia akan memenuhi? Maka disinilah pentingnya ngaji, pentingnya belajar, terus belajar. Suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Jangan hanya menuntut hak tapi lupa kewajibannya. Pelajaran yang lain, al-hajru fil mabiti wasilatu lit-ta'dibil mar'ati illa limaujib. Al-hajru fil baiti wasilatun lit-ta'dibil mar'ah. Hajar di rumah adalah wasilah atau sarana untuk mendidik wanita. Faqad sabata hajrun Nabi sallallahu alaihi wasallam li nisaihi fi masrabatin kharijal bait. Sungguh telah tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar istri-istrinya di tempat minum di luar rumah. Waqad tarajjama al-Bukhari lidzalika biqaulih. Imam Bukhari telah membuat terjemah dengan perkataannya bab hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu fi ghairi buyutihin. Hajarnya Nabi, hujratun Nabi atau hajarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya bukan di rumahnya. Jadi boleh menghajar istri, tetapi yang tepat adalah apabila istri di rumah. Artinya kalau kita lagi umroh bareng, marah sama istri, jangan ditinggal istrinya. Nanti kalau mau menghukum udah di rumah. Kita lagi safar, ngambek sama istri, istri jalan ditinggal. Nggak boleh seperti itu. Wala tahjurna illa fil bait. Pelajaran yang lain, haqquz zaujati it'amiha wa kiswatiha wal infaqi 'alaiha. Hak istri adalah diberi makan, diberi pakaian, diberi nafkah. Wa yukhramu ayyamna'aha syai'an min dzalik aw yu'tiha al-fatat ihtiqaran laha. Haram hukumnya kita menghalangi sedikit pun dari itu. Jadi jangan di stop nafkahnya, makanan, pakaian, atau ngasih tapi ala kadarnya, meremehkan, nggak boleh. Berikan kepada istri kita, kalau kita orang kaya, berikan dengan kelebihan harta kita. Kalau kita memang miskin papa, ya sudah sesuai dengan kesanggupannya. Tapi nggak boleh malas suami. Nggak boleh malas, harus usaha. PHK misalnya nganggur, jangan ya udahlah nganggur. Harus berangkat pagi, pulang sore. Itu harga diri laki-laki. Berletih, berlelah. Sampai kapan? Sampai mati. Cari nafkah. Ya udah 65, udah 70. Nah, itu udah saatnya kita istirahat. Enggak ada pensiun dalam Islam. Cari nafkah. Inna mautul mu'min bi'araqil jabin. Sungguhnya matinya seorang mukmin itu dengan dahi berkeringat. Jadi terus usaha. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang bisa menghasilkan, kita usahakan. Gak usah dengarkan omongan orang, udah tua. Walaupun sudah tua, masih bisa usaha. Apalagi kalau tidak ada orang yang menjaminnya, anak-anaknya belum ada yang berhasil misalnya atau yang lain.
Maka walaupun kita sudah lanjut usia, kalau masih bisa usaha-usaha. Apakah berdagang, apakah. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, sehingga Allah Ta'ala berikan kepada kita kebahagiaan di dunia hingga di surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.